Assalamualaikum, jumpa lagi teman-teman semua para pecinta bilah dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, seperti biasa mau review lagi sebuah pisau buat outdoor ya, buat ngebolang. Handalnya ini pakai kayu jati, material bilahnya dari carbon steel, panjangnya 13, terlebar 3,7, tertebalnya 5 mili. Garapannya rapi ya, udah siap pakai juga. Dan ini hanya pisau saja ya teman-teman, tapi untuk pengirimannya jangan khawatir, dipastikan aman ya, baik dalam pengiriman ataupun nanti pas unboxing. Lanjut lagi, masih dengan spek yang sama, cuma bedanya ini di handle-nya ya, di tribal. Kalau kayunya masih sama dari kayu jati juga, ini full tang tanpa sambungan ya, jadi anti copot. Meskipun di tribal, untuk pegangannya tetap nyaman. Panjang bilahnya dari pangkal 14, terlebar 3,3, tebalnya di 5 mili. Bahan bilahnya masih sama dari baja carbon steel, sudah tajam juga ya, sudah siap dibawa untuk belusukan atau trabas-trabas. Ini tanpa sarung juga. Informasi lebih lanjut bisa langsung japri saja ke nomor WA atau boleh chat nanti di kolom komentar. Biar nggak penasaran, langsung aja kita tes ketajamannya. Lanjut lagi, masih dengan spek belusukan buat outdoor ya. Ini handlenya pakai mikarta, ada aksesorisnya pin mozaik, sudah ditribal juga untuk pegangannya, jadi nggak akan licin ya. Tampilan atasnya seperti ini, ada hand gripnya juga atau jimping. Panjang bilahnya dari pangkal sampai ke ujung 15, terlebarnya 3,5, tebalnya di 5 mili. Kalau untuk panjang totalnya 27 cm. Finishing bilahnya polisatin. Oke, langsung aja kita cek dulu ya ketajamannya. HT-nya atau sepuhnya tradisional ya, media oli. Sarungnya pakai kulit, cukup tebal juga untuk sarungnya. Pakai kancing ya, bukan yang selobokan. Seperti ini tampilan sarungnya. Dan di penghujung sebuah pisau dengan spek sembelih, tapi sebelumnya disimak dulu ya, jangan di skip buat teman-teman supaya mendapatkan info yang lebih jelas, karena ini agak lain dari biasanya ya. Lanjut ya, untuk sarungnya atau sheetnya ini pakai kaidek ditambah aksesoris selimut warna hitam, bisa dibongkar pasang juga untuk aksesorisnya kalau misalkan bosan dengan tampilannya ya, jadi polos merah. Dan pisau ini juga solusi supaya bilahnya itu nggak mudah gompal atau chipping. Langsung saja kita kepoin. Handle-nya atau pegangannya ini pakai honeycomb, teknik jepit ya, bisa dibongkar pasang. Ditambah aksesoris pin mozaik, pin lebah. Untuk bautnya ini sudah stainless steel ya, 304, jadi sudah tahan karat. Rekomendasi juga buat sembelih teknik tarikan, dan ukurannya ini untuk orang-orang Asia ya sudah cukup tentunya. Ada stopper juga depan belakang, jadi tidak mudah lepas ya ketika melaksanakan proses penyembelihan. Bagian atas ataupun bagian bawah juga rapi ya garapannya. Kurang lebih posisinya seperti ini kalau mau sembelih tarikan ya. Jadi untuk pegangannya masih ada space, tidak sempit, lebih leluasa untuk bermanuver. Materialnya ini sangat cocok sekali buat teman-teman yang cukup padat juga jadwalnya, jadi tidak memerlukan perawatan yang lebih. Ini minim perawatan ya, dari baja bowler N695 asli ya, bukan yang setara seperti 440C. Proses bilahnya stok removal, tidak ditempa. Panjang bilahnya 27 dari pangkal. Untuk sepuhannya atau head treatmentnya ini full harden di 60 HRC, lengkap dengan sertifikat sepuhnya. Terlebar di pangkalnya 3,8, tebalnya di 4 mili. Ini dikasih pinggulan juga di bagian atasnya atau false edge ya, dan tidak bending, bilahnya lurus. Pisau ini juga solusi buat teman-teman supaya menghindari yang namanya chipping atau gompal, karena di bagian mata bilahnya ini tidak dibikin flat ya, tidak full flat,
tapi micro bevel. Nah, jadi kalau dibandingkan dengan pisau yang mata bilahnya flat, untuk yang micro bevel tentu saja lebih mengurangi potensi adanya gompal atau chipping karena adanya benturan dengan tulang. Semakin flat mata bilahnya, tentu saja potensi adanya chipping itu lebih besar dibandingkan dengan mata bilahnya yang micro bevel. Tentu saja untuk hasilnya setiap orang itu pasti akan berbeda ya, tergantung bagaimana cara teknik penyembelihannya. Jadi kelebihan mata bilah untuk spek sembelih yang dibikin micro bevel itu mengurangi resiko chipping atau gompal tanpa mengurangi fungsional sebagaimana peruntukannya, jadi tetap masih bisa dipakai untuk sembelihan. Kekurangannya, ketika slice kertas itu halusnya atau lembutnya itu beda ya sama bilah yang sudah flat mata bilahnya. Mungkin juga dalam proses ngebuka leher sapinya itu ada perbedaan ya, soalnya saya juga belum pernah coba ya teman-teman. Atau kalau misalkan teman-teman ada yang pernah juga, boleh berbagi pengalamannya ya, silahkan di kolom komentar. Oke teman-teman, singkat saja review pada kesempatan kali ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya, tetap semangat, jangan lupa bersyukur, wassalam.